Yang kami hormati, terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi forum kajian pembangunan pagi ini. Pada awalnya panitia merencanakan untuk menghadirkan dua pembicara pada pagi ini. Satu Dr. Michael Lewis dari LP2K, kemudian kedua Bung Teddy Lesmana dari P2E. Namun karena ada keperluan mendesak, Pak Michael Lewis tidak bisa hadir karena harus pergi ke Australia untuk bisnis trip ya. Jadi pada pagi ini kita akan berdiskusi sepenuhnya 2 jam dengan Bung Teddy Lesmana dengan judul paper yang akan disampaikan adalah Indonesia-India Investment Cooperation Prospect and Challenges. Jadi Bung Teddy ini mempunyai ketertarikan yang tinggi terhadap isu-isu India ya. Bukan hanya masalah ekonomi ya, kelihatannya masalah movie-nya juga dan aktris-aktris India juga. Saya kira kita tahu bahwa posisi Indonesia dan India begitu strategis, bukan hanya kerjasama antar dua negara ini, tapi dalam konteks global. Kalau Bapak Ibu baca tulisannya Clinton bahwa Indonesia dan India itu bersama Turki dan Brasil itu dikelompokkan sebagai global swing state, negara-negara yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap trajektori internasional, gitu ya, baik dalam ekonomi maupun dalam demokrasi. Kemudian ADB juga menyebutkan bahwa India dan beberapa negara lain di Asia akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Asia dalam Asia 2050 ya. Begitupun halnya kita tahu India dikelompokkan sebagai BRICS, negara yang mempunyai kekuatan ekonomi baru bersama dengan Brazil, kemudian India, China, dan South Africa. Kita langsung saja, kita punya waktu diskusi 1,5 jam kurang lebih. Kita berikan kesempatan kepada Bu Teddy untuk mempresentasikan papernya 25 menit barangkali maksimum. Ya, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Bukan secara tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dalam acara forum kajian kebijakan pembangunan yang hari ini diadakan di LIPI. Adapun pada kesempatan ini saya akan mungkin nanti akan kita bicara dalam bahasa Indonesia ya, karena sebagian besar peserta dalam dari Indonesia, sehingga mungkin nanti akan saya paparkan dalam bahasa Indonesia. Sekilas informasi bahwa presentasi yang akan saya sampaikan berikut ini merupakan presentasi yang baru saja saya presentasikan dalam suatu acara ASEAN India di Hanoi pada tanggal 25 sampai 27 Agustus yang lalu, di mana di situ merupakan salah satu seri dari roundtable discussion antara negara-negara ASEAN dan India, yang merupakan roundtable ketiga ya, yang sudah dilaksanakan antara India dan negara-negara ASEAN. Dalam kesempatan itu memang dinyatakan bahwa India juga memiliki peranan yang cukup penting juga, dan juga melihat ASEAN sebagai salah satu region yang juga sangat prospektif untuk dilangsungkan kerjasama antara India dan ASEAN. Pada kesempatan forum tersebut saya menyampaikan makalah yang bertajuk Indonesia dan India kerjasama investasi. Jadi sebagaimana juga tadi telah diungkapkan sekilas oleh Bung Agus bahwa India juga sebagai salah satu lokomotif ekonomi dunia memiliki peranan yang juga cukup penting, dan memang ASEAN juga di lain pihak kita juga melihat memiliki perspektif yang juga cukup bagus. Oleh karena itu ASEAN juga merupakan salah satu wilayah yang quote and quote yang menjadi battlefield antara kekuatan-kekuatan ekonomi besar dunia, antara lain
India, China, dan Amerika Serikat. Untuk itu tentu kita juga sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN yang memiliki potensi yang sangat besar, mungkin juga bisa mengambil peluang-peluang dan kesempatan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kita dengan adanya kerjasama antara ASEAN dan India. Oke. Next. Adapun inilah outline presentasi yang akan saya sampaikan. Next. Ya, sebagai pendahuluan, jadi memang kalau kita lihat India merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi termasuk 10 besar di dunia ya. Dan juga kalau diukur dengan purchasing power parity, India merupakan negara dengan kekuatan ekonomi ketiga terbesar di dunia. Dan juga India merupakan salah satu negara utama dalam kelompok G20 dan juga tadi seperti disebutkan juga salah satu negara yang masuk dalam kelompok BRICS dan juga merupakan negara yang juga masuk dalam kelompok top traders menurut WTO. Pada saat yang sama kita juga mengetahui bahwa Indonesia juga memiliki potensi yang cukup besar dan Indonesia juga kini juga masuk sebagai kekuatan G20 dan juga Indonesia sudah diklasifikasikan sebagai negara dengan kekuatan ekonomi 10 terbesar di dunia berdasarkan purchasing power parity. Nah, dari kondisi makro seperti itu tentu kita bisa melihat bahwa Indonesia dan India memiliki peluang kerjasama yang cukup positif untuk bisa dikembangkan bagi keuntungan kedua belah pihak. Next, kalau kita lihat ya di sini ada real GDP di kawasan Asia Tenggara, kemudian Cina dan India ya. Kalau kita lihat di sini memang hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren yang cukup positif dan prospektif ya untuk proyeksi pertumbuhan ekonominya untuk beberapa tahun yang akan datang. Kemudian juga demikian juga dengan China juga masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi cukup baik. Demikian pula dengan India, walaupun India mungkin agak sedikit rendah, tapi kalau kita lihat juga akan menunjukkan tren yang cukup positif di masa yang akan datang. Tentunya ini akan menawarkan banyak peluang bagi kita untuk bisa bekerjasama dengan India. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerjasama kita dengan India memang belum terlalu intensif ya. Walaupun memang kita sudah cukup mengenal mungkin India cukup dekat ya dari berbagai film-film India atau bahkan mungkin kalau sekarang teman-teman yang aktif mengikuti Mahabharata ya, walaupun saya sendiri tidak mengikuti, tapi ternyata Mahabharata juga cukup jadi tren di Indonesia. Apalagi kemarin kisah-kisahnya agak cukup mirip ya dengan pertarungan politik yang terjadi di Indonesia. Next. Kalau kita lihat juga India mempunyai daya tarik yang cukup signifikan ya, daya tarik kunci India. Antara lain India juga merupakan negara keempat terbesar di dunia untuk penerima FDI. Kemudian juga India juga melihat para investor juga melihat India merupakan salah satu tempat yang sangat potensial. Apalagi kalau kita melihat sekarang India juga berkembang tentunya juga dengan berbagai dukungan. Kalau kita lihat diaspora India yang melakukan seperti arus balik ya ke negaranya, sehingga juga itu juga menjadikan India tempat yang cukup kondusif untuk menanamkan investasi ya. Dan kalau kita lihat di sini Amerika Serikat, kemudian negara-negara Eropa Barat juga menanamkan investasi yang cukup besar di India. Sementara kalau kita lihat dari kawasan-kawasan Asia Tenggara, baru Singapura, Malaysia dan Thailand yang sudah mulai masuk ke India. Dan di antara negara Asia Tenggara itu memang baru Singapura yang cukup relatif signifikan mereka berinvestasi di India. Dan juga India banyak berkembang sekarang pusat-pusat metropol
pertumbuhan ekonomi dan juga kota-kota metropolitan baru di India seperti Mumbai, Bangalore, kemudian juga Chennai, dan lain-lain yang merupakan motor penggerak kegiatan industri di India. Dan ini juga merupakan salah satu tempat yang menawarkan banyak prospek untuk investasi di India. Next, nah ini kalau kita lihat asal dari FDI yang masuk di India, kalau kita masih lihat sebagian besar masih berasal dari kawasan Eropa Barat, kemudian Amerika, Jepang, Arab, kemudian Korea Selatan. Dan kalau kita lihat dari kawasan Asia Tenggara baru Singapura ya yang cukup aktif berinvestasi di India, kemudian juga diikuti dengan China. Next. Nah ini yang tadi saya sebutkan juga berkembang ya pusat-pusat pertumbuhan baru di India yang menawarkan peluang-peluang investasi di India. Next. Nah inilah ya gambaran umum sektor-sektor investasi di India yang berkembang. Kalau kita lihat TMT masih menjadi dominan, tapi sekarang juga mulai diikuti dengan industri kemudian juga jasa-jasa dan otomotif yang sudah mulai berkembang di India. Nah kalau kita lihat dari gambaran ini tentu Indonesia juga memiliki peluang besar untuk melakukan investasi di sektor-sektor ini, sehingga kita juga bisa mengakselerasi percepatan pembangunan ekonomi kita. Apalagi kalau kita lihat Indonesia juga kan merupakan pasar besar yang juga mungkin dengan adanya kerjasama investasi ini bisa terjadi katakanlah semacam mutual benefit, di mana Indonesia juga bisa transfer teknologi, di mana India juga sekarang juga cukup relatif maju untuk teknologi dan kita bisa banyak belajar dari situ. Next. Nah ini histori, kalau kita bisa lihat histori perdagangan antara Indonesia dan India ya, mulai dari tahun 80-an sampai next sampai tahun selanjutnya sampai tahun 2008. Kalau kita lihat di sini India mengalami defisit perdagangan dengan kita karena sebagian besar India mengimpor batu bara dan minyak sawit ya sebagai salah satu bahan pendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi memang India banyak mengimpor, sementara kita sendiri juga belum terlalu banyak mengimpor dari India. Jadi kerjasama kita masih terbatas pada penyediaan sumber daya untuk mesin pertumbuhan ekonomi di India. Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan, Indonesia juga dalam 10 tahun terakhir ini juga telah berkembang menjadi suatu negara yang cukup menarik ya untuk investasi. Dan Indonesia merupakan negara demokrasi keempat terbesar di dunia, dan juga Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan cukup penting di ASEAN. Juga Indonesia memiliki peranan penting sebagai penyeimbang di kawasan, dan juga Indonesia memiliki berbagai potensi pasar ya, yang cukup besar juga, dan juga berbagai potensi yang bisa dikembangkan. Tentunya ini juga merupakan hal yang juga cukup menarik bagi negara-negara lain, dalam hal ini juga India, untuk kita bisa menjalin kerjasama yang lebih intensif lagi. Next, nah dan juga dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga cukup stabil dan tumbuh dengan cukup baik, walaupun dalam beberapa waktu juga pernah kita krisis, tapi kita juga masih bisa melaluinya dengan baik, dan kita masih bisa membuka pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Kemudian juga kalau kita lihat di sini pertumbuhan fixed investment kita juga cukup baik, walaupun agak melambat ya karena ada tertahan krisis, tapi trennya juga masih cukup positif untuk ke depan. Dan juga kalau kita lihat
sumber pertumbuhan ekonomi kita memang masih didominasi oleh konsumsi private ya, yang berkontribusi lebih dari 50% dalam pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita lihat juga dalam beberapa tahun terakhir konsumsi pemerintah juga cukup meningkat yang menunjukkan ini sinyal positif juga untuk kita untuk bisa bergerak lebih cepat lagi dalam pembangunan ekonomi ke depan. Next, ini secara singkat mengenai beberapa indikator makro kita. Kita mungkin masih bisa berharap tahun depan membukukan pertumbuhan ekonomi sampai 6%. Kita harapkan bila tidak ada kendala kita bisa membukukan pertumbuhan yang masih positif. Kemudian juga inflasi juga kalau kita lihat juga relatif stabil dan cukup rendah di Indonesia. Defisit anggaran juga cukup terkendali, dan ini juga tentu akan merupakan faktor-faktor yang cukup bisa dipertimbangkan bagi negara lain untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Next, untuk Indonesia sendiri sejak tahun 2009 Indonesia telah memprioritaskan beberapa sektor untuk investasi di dalam LPDM kita untuk tahun 2010 sampai 2014. Di situ ada beberapa sektor yang bisa dijadikan target investasi dan juga memang dibutuhkan oleh kita untuk percepatan pembangunan ekonomi, seperti di infrastruktur, transportasi, migas, kemudian juga energi, pertambangan, telekomunikasi, dan industri dan pertanian. Ini yang menjadi prioritas bagi Indonesia. Kemudian next, ini sekilas gambaran gambaran investasi yang telah berjalan selama ini. Kalau kita lihat di sini beberapa proyek sudah dijalankan ya dengan nilai nominal yang cukup besar, dan tentunya ini juga ke depan masih banyak ruang yang terbuka untuk meningkatkan investasi di bidang tersebut. Next, kemudian juga Indonesia sendiri pada saat ini juga mendorong ya untuk adanya kerjasama antara swasta dan pemerintah ya, atau public private partnership sebagaimana kita ketahui. Dan ini setelah disusun oleh Bappenas, dan Bappenas juga telah menerbitkan buku biru ya untuk melis proyek-proyek yang bisa dikerjasamakan secara kerjasama public private partnership. Dan apalagi kalau kita ketahui sejak tahun 2011 pemerintah juga meluncurkan PP3EI ya, yang membutuhkan investasi yang juga cukup besar. Tentunya ini juga bisa menjadi peluang juga bagi negara-negara lain, termasuk dalam hal ini India misalnya. Dalam konteks ini India untuk bisa juga berpartisipasi dalam investasi di beberapa sektor di Indonesia. Next, ini sekilas gambaran proyek-proyek. Saat ini sudah ada 27 proyek yang dijalankan secara dengan skema public private partnership, dan tentu ini juga perlu didorong lebih jauh lagi ke depan, karena tentu dengan kapasitas fiskal kita yang sekarang memang Indonesia belum memiliki ruang yang cukup mewah ya untuk bisa mendorong investasi dari pemerintah. Next, nah di India sendiri sebenarnya juga kondisinya hampir mirip dengan Indonesia ya. Jadi sebetulnya India juga memiliki tantangan-tantangan yang hampir mirip dengan Indonesia ya. Seperti misalnya tantangan di bidang politik, kalau kita lihat juga di sana, apalagi sebetulnya India dan India dan Indonesia ini hampir sama ya pergantian kepemimpinan kekuasaannya. Jadi waktu tahun 2004-2005 yang lalu, waktu itu Presiden SBY, kemudian di India ada Perdana Menteri Manmohan Singh, dan sekarang di India juga berganti kekuasaan kepada Perdana Menteri Narendra Modi, kemudian juga
berikutnya akan ada Presiden Jokowi, dan keduanya memiliki tantangan yang sama, yaitu mereka memang sangat populer tapi menghadapi kendala politik di parlemen, di mana mereka tidak memenangkan parlemen secara mayoritas, sehingga ini juga akan jadi kendala ke depan ketika misalnya kedua pemimpin akan melaksanakan katakanlah kebijakan-kebijakan atau reformasi-reformasi struktural, ya. Tentu ini akan termasuk nantinya dalam hal untuk bagaimana meningkatkan kerjasama investasi di kedua negara. Ini juga menjadi cukup catatan yang cukup penting di antara kedua negara. Dan yang kedua, karena India juga sangat besar, ya, terdiri dari beberapa negara bagian, dan mereka juga melakukan seperti sistem federal, sama seperti kita mungkin kalau kita otonomi daerah sampai saat ini, juga menghadapi misalnya hambatan-hambatan yang berasal dari misalnya perbedaan-perbedaan penafsiran antara kebijakan nasional dan kebijakan-kebijakan di daerah. Ini juga persis sama dihadapi oleh India. Nah, juga tantangan mengenai alokasi sumber daya, di mana juga kalau kita lihat di India memang ada satu misalnya sektor atau satu tempat yang memiliki pertumbuhan tinggi, tapi tidak secara merata, ya, sehingga ada masih banyak sumber daya yang belum tereksploitasi atau bisa dikembangkan dengan optimal, dan juga terjadi masalah ketimpangan. Ini juga masalah yang juga dihadapi di India. Sedangkan untuk Indonesia, sebagaimana kita ketahui, tentu hambatan-hambatan hambatan-hambatan klasik yang kita masih hadapi juga hampir sama, ya, dan ini juga masih terjadi hingga saat ini. Kalau kita lihat Indonesia masih menghadapi kekurangan atau misalnya infrastruktur yang masih belum memadai, kemudian juga harmonisasi antara pelaksanaan kebijakan di daerah, di mana masih banyak terjadi tumpang tindih. Kemudian juga kalau kita lihat di Indonesia, misalnya prosedur investasi yang masih cukup panjang, juga dukungan energi yang masih belum memadai, dan juga ini terjadi juga konsentrasi yang tidak merata, di mana investasi masih banyak dipusatkan di Jawa dan mungkin Indonesia bagian barat pada umumnya, dan belum tersebar secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Next. Nah, sebenarnya India dan Indonesia telah memiliki upaya untuk meningkatkan kerjasama sejak tahun 2005 dengan adanya Strategic Partnership Alliance. Waktu itu yang ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Manmohan Singh waktu itu, dan juga kemudian dilanjutkan pada tahun 2011. Sebetulnya Indonesia dan India juga telah meluncurkan Comprehensive Economic Cooperation Arrangement antara Indonesia dan India. Tapi memang dalam beberapa tahun ini perkembangannya masih belum terlalu istilahnya menunjukkan sinyal yang cukup positif, ya, masih bisa dikatakan sangat kukuh, ya, antara dua negara. Jadi belum terlalu, walaupun sudah ada upaya-upaya bagaimana untuk kita meningkatkan kerjasama, tapi sampai saat ini juga baru hanya sebatas pernyataan-pernyataan diplomatis di antara dua negara. Pemerintah India sendiri sebetulnya menyatakan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, terutama misalnya di sektor makanan, otomotif, industri dan infrastruktur, ya. Sementara untuk Indonesia sendiri tertarik untuk berinvestasi di industri dan sektor-sektor yang bisa nantinya memiliki nilai tambah, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar ekonomi kita masih didukung oleh sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam yang nilai tambahnya masih relatif kecil, sehingga harapannya dengan adanya kerjasama dengan India, apalagi India relatif cukup advance dalam teknologi tertentu, misalnya dalam bioteknologi atau pengolahan produk obat dan makanan, harapannya Indonesia bisa meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang kita miliki.
namun dalam realitasnya memang kerjasama secara intensif itu masih belum terlalu signifikan. Adapun mungkin kalau kita lihat investasi di India di Indonesia masih seputar misalnya pada institusi tekstil, ya, tekstil yang juga belum belum banyak merambat ke sektor-sektor lainnya. Nah, ini ada salah satu studi sebetulnya sudah dilakukan pada tahun 2009 yang ini juga merupakan bahan dari rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama India dan Indonesia, di mana sebetulnya kalau bisa terjadi kerjasama intensif antara India dan Indonesia itu diharapkan ekspor kedua negara juga bisa meningkat dengan signifikan, ya. Jadi ada studi ini dilakukan dengan Partial Equilibrium Framework dan juga dengan CGI. Di sini terungkap bahwa jika Indonesia dan India bisa melaksanakan Comprehensive Economic Agreement itu secara nyata, harapannya nanti GDP India bisa naik sebesar 1% dan juga Indonesia juga diharapkan bisa naik sekitar 1% GDP-nya kalau kerjasama antara India dan Indonesia ini bisa dilakukan lebih konkret. Dan jadi sebetulnya sejak tahun 2009 sudah dilakukan studi ini dan namun memang sayangnya sampai saat ini belum ada langkah konkret ya hingga saat ini yang bisa dilakukan. Jadi mungkin kita berharap ke depan pemerintahan yang baru baik di India maupun di Indonesia bisa melakukan langkah-langkah yang konkret, apalagi kita menghadapi kedua negara menghadapi tantangan yang sama, ya, sehingga mungkin di antara kedua negara tersebut bisa melakukan mutual cooperation untuk saling bisa transfer knowledge maupun peningkatan kapasitas dua negara untuk bisa melakukan atau mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Next, ini bagian akhir dari mungkin presentasi saya hari ini. Jadi memang seperti saya telah ungkapkan sebelumnya bahwa kerjasama investasi antara India dan Indonesia memang masih sangat rendah dan impor dari India juga pada umumnya masih pada komunitas-komunitas berbasis sumber daya alam yang belum pada mungkin komunitas yang bernilai tambah tinggi. Nah, satu lagi juga ada hal yang cukup menarik sebetulnya bahwa India dan Indonesia sebetulnya bisa mengembangkan misalnya arus turisme ya antara India, karena kedua negara memiliki budaya yang hampir mirip ya, apalagi juga mungkin beberapa tempat seperti mungkin di Bali yang punya kedekatan secara psikologis dengan India. Namun sayangnya memang sampai saat ini belum ada penerbangan langsung antara India dan Indonesia. Lalu Indonesia sendiri sampai saat ini belum membuka kembali penerbangan ke India yang telah dilakukan sejak tahun 60 waktu itu, tapi karena ada krisis tahun 98 sampai saat ini Indonesia belum membuka penerbangan langsung ke India. Padahal itu sebetulnya juga merupakan salah satu prospek yang cukup baik mungkin bagi arus turis dari India ke Indonesia. Kalau kita lihat negara-negara seperti tetangga kita seperti Malaysia dan Thailand justru punya penerbangan langsung dari India, sehingga banyak turis India juga yang datang ke negara-negara mereka. Apalagi kalau kita lihat India kan juga sekarang sudah cukup baik ekonominya. Tentu ini juga peluang bagi kita untuk meningkatkan arus kedatangan turis India ke Indonesia. Dan ya seperti juga tadi saya telah ungkapkan bahwa memang persoalan yang dihadapi kedua negara tidak hanya sebatas bagaimana kita meningkatkan arus perdagangan dan investasi, tetapi juga mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan distribusi dan juga muatan dari arus kerjasama investasi. Jadi mungkin tentu kita berharap
kerjasama itu juga tidak hanya besar dalam jumlah kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif bisa memiliki muatan-muatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ya, tentu kita misalnya selama ini tentu kalau kita lihat hanya kerjasama investasi dengan kita yang hanya sekedar misalnya besar secara kuantitatif, tapi tidak memiliki nilai lebih dari sekedar investasi misalnya. Nah, India diharapkan bisa sedikit banyak karena kita juga mungkin mempunyai kedekatan secara psikologis adalah bisa menularkan ya, transfer teknologi yang dimana India memang cukup perspektif dan memiliki kemampuan yang relatif lebih baik. Nah, kemudian ya ini juga sebetulnya persoalan klasik yang juga mungkin kedua negara juga bisa lakukan, yaitu meningkatkan kualitas prosedur pelayanan dari investasi. Kemudian juga yang paling penting juga bagaimana men-set infrastruktur dan konektivitas kedua negara. Jadi kalau kita lihat antara India dan kawasan ASEAN, Indonesia sebetulnya relatif sangat terisolir ya kalau kita lihat dibanding dengan beberapa negara tetangga kita yang berada di mainland. Indonesia relatif memang terpisah. Nah, untuk itu memang ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dan India, di mana mungkin kita bisa mengoptimalkan investasi dan konektivitas melalui infrastruktur penghubung laut dan udara ya, yang juga nantinya bisa meningkatkan arus transaksi barang dan jasa di dua negara. Kemudian juga ini juga yang masih menjadi cukup penting adalah adanya teknologi transfer dan juga kerjasama investasi yang saling menguntungkan. Ini juga mungkin kita harus tekankan agar kedua negara bisa mengambil manfaat yang maksimal ya, dari kerjasama investasi dan perdagangan yang dilakukan. Kemudian juga India dan Indonesia juga harus mendirikan suatu atau membentuk suatu komite negosiasi perdagangan yang bersama, sehingga nantinya bisa mengatasi atau juga bisa mempercepat proses dari transaksi perdagangan barang dan jasa dan juga investasi antara kedua negara. Jadi apalagi kalau kita lihat kan seperti mungkin kasus terakhir di WTO di Bali, di mana India masih ada sedikit keberatan beberapa hal. Nah, ini juga mungkin komunikasi atau diplomasi antar kedua negara perlu ditingkatkan lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga mungkin hambatan-hambatan struktural itu juga bisa kita harapkan dihilangkan seminimal mungkin. Kemudian juga melakukan negosiasi di perdagangan barang, jasa, investasi dan area-area yang bisa dilakukan oleh kedua negara dalam suatu konsep CA yang sudah diluncurkan sejak tahun 2011. Dan ini memang kita sedang menunggu pelaksanaan konkret dari skema kerjasama komprehensif kerjasama ekonomi antara India dan Indonesia. Next, untuk India juga memang persoalan juga masih sama. Untuk rekomendasi ke depan adalah meningkatkan bisnis, memperbaiki kondisi bisnis environment, kemudian juga mempermudah juga prosedur-prosedur investasi, dan juga bisa meningkatkan infrastruktur, kemudian juga mempermudah arus FDI, sehingga saya kira ini juga hal yang sama yang juga ada di Indonesia, dan kita memiliki concern yang sama. Dan ini dari overview ini tentu kita berharap ke depan India dan Indonesia bisa
saling melakukan kerjasama lebih intensif lagi. Dan memang antara kedua belah pihak sekarang juga sudah membentuk suatu kesepakatan untuk melakukan pertemuan tahunan yang tadinya setiap 2 tahun, di mana kedua pemimpin negara dan juga delegasi dari kedua negara bisa melakukan komunikasi dan diplomasi yang jauh lebih intensif untuk lebih mewujudkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan India. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.